Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas cerpen. Kalau cerpen, pasti dari kalian SD, SMP juga sudah sering ya membahas tentang cerpen. Tapi kadang banyak sekali loh yang menyepelekan. Menyepelekannya kenapa? Karena ketika pembahasan cerpen, biasanya siswa-siswa malas untuk membaca cerpen tersebut. Padahal dalam mempelajari cerpen, justru kita mendapatkan hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam cerpen tersebut. Karena tentu saja cerpen biasanya berdasarkan pengalaman pribadi maupun rekaan, tetapi yang mengandung berbagai amanat dan nilai-nilai yang bisa kita petik hikmahnya. Kalau misalnya kalian sudah mempelajari cerpen dari SD, maka seharusnya kalian sudah tidak asing dengan pengertian dari cerpen. Ayo coba, cerpen itu apa? Cerpen, cerita pendek. Ya iyalah, itu kan singkatannya. Kalau pengertiannya bagaimana? Nah, ini yang mesti dibetulkan. Karena siswa menganggap bahwa cerpen, panjang pendeknya sebuah cerita di dalam cerpen itu ditandai dengan banyak atau sedikitnya lembaran atau halaman cerpen. Betul gak kira-kira? Salah ya. Panjang pendeknya cerpen itu tidak ditentukan oleh jumlah halamannya, tetapi dari jumlah kosakatanya. Bisa mulai dari 500 sampai 5.000 kata. Dan apabila dibaca, maka pembacaannya sekitar 10 sampai paling lambat 30 menit. Selain itu, yang menjadi patokan cerita tersebut merupakan cerpen atau bukan adalah jumlah konfliknya atau permasalahan di dalam cerita. Kalau novel, itu kan ceritanya banyak sekali, konfliknya banyak. Tetapi kalau di cerpen itu cukup satu konflik. Saya contohkan, ada cerita tentang 5 orang sahabat. Kalau dia merupakan cerpen, maka permasalahannya itu hanya satu. Misalnya, kelima sahabat tersebut itu bertengkar karena mungkin salah paham. Tapi kalau novel, ada 5 sahabat, maka konflik atau permasalahannya itu banyak. Itulah yang membedakan antara novel dan cerpen. Jadi, pengertian dari cerpen adalah sebuah cerita yang berbentuk prosa yang ketika dibaca cukup menghabiskan 10-30 menit saja, tidak lebih dari 5.000 kata, dan hanya memiliki satu konflik atau permasalahan. Selanjutnya, pengertian cerpen tadi sudah, kita lanjutkan ke nilai-nilai apa saja yang bisa diambil dari cerpen. Seperti yang kita ketahui bahwa cerpen itu biasanya oleh pengarang disisipi atau diberikan nilai-nilai yang bisa diambil hikmahnya oleh pembaca. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku baik buruknya seseorang. Contohnya, ada orang yang dermawan, orang yang bijaksana, orang yang iri, dengki, itu adalah moral, baik buruknya seseorang. Nilai yang kedua adalah tentang nilai agama. Nilai agama berhubungan dengan suatu keagamaan atau kepercayaan yang dianut. Di situ bisa juga didapatkan bahwa ada ritual keagamaan, tempat peribadatan, cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan kita sebagai manusia yang tidak lepas dari kegiatan sosial antar masyarakat. Jadi nilai sosial itu adalah nilai yang ada dan terkandung di dalam masyarakat. Contohnya, kita bergotong royong, kemudian kita melakukan kerja bakti sosial, dan lain sebagainya. Nilai yang selanjutnya adalah tentang nilai pendidikan atau edukasi. Jadi di dalam nilai pendidikan atau edukasi terdapat perubahan tingkah laku seseorang dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, atau yang tadinya buruk menjadi baik. Itu adalah nilai pendidikan, sebuah proses menjadi lebih baik. Nilai yang selanjutnya adalah nilai etika.
Nilai etika berkaitan dengan sopan santun kita terhadap sesuatu. Contohnya, etika kita terhadap orang tua. Misalnya, kita harus menghargai pendapat mereka. Etika kita dengan guru, etika kita dengan teman, etika dengan orang lain, etika dengan tetangga. Nah, itu ya. Lanjut, nilai politis. Nilai politis atau politik itu berhubungan dengan pemerintahan. Nilai yang selanjutnya adalah nilai budaya. Nilai budaya berkaitan dengan adat istiadat kita sebagai masyarakat. Nah, itu tadi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Selanjutnya, kalian harus mempelajari macam-macam pertanyaan yang biasanya nanti tercermin di dalam cerpen. Yang pertama ada pertanyaan literal. Pertanyaan literal itu adalah pertanyaan yang paling mudah jawabannya. Kenapa? Karena pertanyaan literal adalah pertanyaan yang menanyakan tentang wujud, tata cara, dan pertanyaan tersurat yang tercermin dari ingatan kalian yang baru saja membaca cerpen. Contoh pertanyaan literal adalah di mana dan kapan cerita tersebut terjadi. Yang kedua, contohnya, siapa tokoh yang berperan di dalam cerita tersebut? Nah, ini kan pertanyaan yang mudah, yang gampang sekali ditemukan tanpa harus kalian berpikir di luar cerita. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan integratif. Pertanyaan integratif adalah pertanyaan yang menanyakan tentang konsep dari cerita tersebut. Contohnya, cerpen tersebut bercerita tentang apa? Yang kedua, apa amanat dari cerpen tersebut? Pertanyaan ketiga adalah pertanyaan interpretatif. Pertanyaan interpretatif adalah pertanyaan yang berkaitan dengan penafsiran kita, membutuhkan kesan kita dalam menjawab soal-soal. Contohnya adalah, apa maksud tersirat dari tindakan tokoh A? Atau, apa makna yang ini disampaikan dari perkataan tokoh B? Jadi dari pertanyaan tersebut itu membutuhkan jawaban dari penafsiran kita sebagai pembaca. Pertanyaan keempat adalah pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis adalah pertanyaan untuk menyikapi kondisi yang genting atau kegawatan. Contoh pertanyaannya adalah, apa kelebihan cerpen tersebut berdasarkan masalah yang diangkat? Yang kedua, berdasarkan nilai sosial, apakah tindakan A itu boleh dilakukan? Nah, itu kan kita harus berpikir kritis dalam menghadapi situasi. Yang kelima adalah pertanyaan kreatif. Pertanyaan kreatif itu membutuhkan jawaban dengan kreativitas kita dalam menciptakan sesuatu di luar cerita. Contohnya, kalau misalnya kalian menjadi tokoh A, apa yang akan kalian lakukan? Atau apa yang akan terjadi apabila tokoh utama nanti meninggal dunia? Nah, itu kan membutuhkan kreativitas kalian dalam menciptakan sesuatu di luar cerpen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur di dalam cerpen. Lanjut, unsur-unsur dalam cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra atau cerpen dari dalam. Unsur-unsur intrinsik antara lain yang pertama tema. Tema berisi tentang ide pokok yang mendasari pembuatan cerpen. Yang kedua ada alur. Alur merupakan susunan peristiwa atau tahapan-tahapan peristiwa yang membentuk cerita. Nah, alur itu ada 3 jenis atau macam. Yang pertama alur maju. Yang kedua ada alur mundur. Yang ketiga adalah alur campuran. Jadi kalau alur maju itu berarti tahapan cerpennya itu dimulai dari awal cerita sampai urut ke belakang atau ending atau penyelesaiannya. Sedangkan kalau tahapan mundur berarti bisa diambil dari sisi ending atau akhir cerita, baru menceritakan kembali lagi ke awal bagaimana cerita tersebut bisa terjadi. Awal campuran berarti bisa dibolak-balik. Mungkin awalannya flashback dulu atau dari yang akhir, kemudian maju ke awal. Ketika sudah di awal itu nanti ada sekelebat cerita-cerita yang mundur ke belakang lagi. Nah, berarti itu kan dicampur.
tahapan-tahapan alur itu ada 5. Yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua adalah munculnya masalah. Yang ketiga adalah masalahnya semakin rumit atau perkembangan dari konflik. Kemudian tahapan yang keempat baru ke puncak konflik atau klimaks. Dan yang terakhir adalah penyelesaian. Yang ketiga ada latar. Latar berisi latar waktu, tempat, dan suasana. Kemudian lanjut ke tokoh dan penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Karakter tokoh bisa digambarkan menjadi 2, yakni digambarkan secara langsung atau analitik dan tidak langsung atau dramatik. Kalau penggambaran watak tokoh secara langsung berarti di dalam cerita si penulis langsung menuliskan karakter tokohnya. Misal, ada seorang anak yang bernama Budi. Budi adalah anak yang rajin, dermawan, pandai menabung. Kemudian, kalau yang metode dramatik atau tidak langsung berarti watak tokoh digambarkan dengan dialog antar tokoh, kemudian dari perilaku, dari sikap, tidak dituliskan secara langsung seperti ya analitik tadi. Kita harus menyimpulkan sendiri watak tokoh dari penggambaran-penggambaran penulis. Unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam bercerita. Nah, sudut pandang ini ada 2. Jangan salah ya, biasanya siswa sering menyebutkan kalau sudut pandang itu orang pertama dan orang kedua. Salah, yang betul hanya ada orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang atau point of view itu ada 2. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, bisa menjadi tokoh utama, bisa juga menjadi tokoh sampingan. Jadi, si pencerita itu masuk ke dalam cerita. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Tapi kalau di sudut pandang, maka orang ketiga, penulis tidak di dalam cerita, tapi dia mengetahui seluk-beluk cerita. Nah, sudut pandang orang ketiga ini ada 2. Sudut pandang orang ketiga terbatas dan sudut pandang ketiga orang serba tahu. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi di dalam amanat ini kita bisa mendapatkan pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis kepada kita. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Nah, kalau unsur intrinsik itu kan unsur yang dari dalam cerita. Sedangkan kalau unsur ekstrinsik adalah unsur yang mempengaruhi cerpen tapi dari luar cerita. Ada beberapa macam unsur ekstrinsik. Contohnya, latar belakang tempat tinggal penulis. Kalau misalnya saya tinggal di Indonesia, maka saya bisa dengan mudahnya mendeskripsikan atau menggambarkan Indonesia itu seperti apa. Musimnya ada 2 dan seterusnya. Nah, tapi karena saya orang Indonesia, kemudian saya mencoba nih membuat cerpen yang berlatar belakang di Kutub Utara. Nah, saya kan belum pernah yang namanya melihat salju. Dari situ, ketika saya menceritakan tentang Kutub Utara, bisa sih, tetapi kan otomatis tidak bisa detail. Dan takutnya, kalau kita menceritakan secara tidak detail, kurang mengena ceritanya. Selain dari latar belakang tempat tinggal penulis, bisa juga dari latar belakang pendidikan. Nah, unsur intrinsik bisa juga berupa situasi sosial budaya saat itu. Itu tadi adalah video pembelajaran tentang cerpen. Video pembelajaran saya ini tidak akan ada artinya kalau nantinya kalian tidak mau baca cerpen. Ingat ya, yang kalian baca jangan hanya status, jangan hanya caption di Instagram. Jadi, kalian sangat butuh loh dalam membaca cerpen, karena dari cerpen itu setidaknya kita bisa mendapat nilai-nilai yang berharga. Apalagi, cerpen yang ditujukan untuk remaja seperti kalian itu pasti cocok untuk mendampingi tumbuh kembang kalian menjadi dewasa nantinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.